Pernahkah Anda melihat uang kertas bernilai $100? Selembar kertas hijau berukuran tak lebih dari kepalan tangan orang dewasa menampilkan wajah Franklin yang menatap lurus ke arah kita. Secara fisik, itu hanyalah campuran kapas dan linen. Jika Anda membakarnya, ia akan menjadi abu dalam hitungan detik. Namun, itulah nasib miliaran manusia, jatuh bangunnya sebuah negara, dan roda ekonomi seluruh dunia berputar. Bagaimana bisa sebuah mata uang dari satu negara bisa menjadi raja yang mendikte isi dompet seluruh dunia? Mari kita putar ke waktu yang di belakang. Kita akan melakukan perjalanan melintasi perang emas, minyak, untuk melihat bagaimana sang raja hijau ini menaklukkan dunia. Pada tahun 1944, dunia sedang terbakar oleh Perang Dunia Kedua. Bom menghancurkan kota-kota di Eropa, pabrik-pabrik luluh lantak, dan ekonomi global hancur lebur. Tapi di seberang Samudra Pasifik dan Atlantik, daratan Amerika Serikat tak tersentuh perang. Pabrik mereka justru bekerja siang dan malam, memproduksi senjata dan menyuplai kebutuhan dunia. Di saat negara-negara lain kehabisan uang dan emas untuk mendanai perang, Amerika menyimpan hampir seluruh cadangan emas dunia di berangkas mereka. Pada bulan Juli tahun itu, di sebuah hotel tenang bernama Bretton Woods di New Hampshire, 44 negara terkumpul. Mereka tahu setelah perang usai, dunia butuh sistem keuangan yang baru, sistem yang stabil. Disinilah Amerika Serikat dengan dada membusung memberi tawaran yang tak bisa ditolak. Negara-negara sekalian, ikat mata uang kalian pada dolar kami, dan kami akan mengikat dolar kami pada emas. Dolar sama amannya dengan emas. Karena Amerika memegang 75% cadangan emas dunia saat itu. Di dunia ini setuju kesepakatan Bretton Woods ditandatangani. Sejak hari itu, dolar Amerika Serikat dinobatkan sebagai mata uang cadangan global. Negara-negara mulai menggunakan dolar untuk berdagang antar sesama, bukan lagi menggunakan emas langsung. Inilah awal mula tahta sang Raja Hijau. Namun, tidak ada tahta yang aman dari guncangan. Maju ke tahun 1960-an dan awal 1970, Amerika Serikat mulai terlalu banyak mencetak uang untuk mendanai perang Vietnam dan berbagai program dalam negeri. Negara-negara lain mulai hancur. Apakah Amerika benar-benar punya cukup emas untuk membackup semua dolar yang beredar ini? Kepanikan melanda. Negara-negara Eropa berbondong-bondong menukarkan dolar kembali menjadi emas. Berangkas emas Amerika Serikat mulai terkuras jika ini dibiarkan. Amerika akan bangkrut. Lalu, tibalah tanggal 15 Agustus 1971. Presiden Amerika Serikat saat itu, Richard Nixon, tampil di televisi nasional dan mengejutkan dunia. Dunia terguncang. Mulai hari ini, Amerika Serikat menghentikan sementara penukaran dolar dengan emas. Dunia terguncang, sistem Bretton Woods runtuh. Tiba-tiba nilai Amerika Serikat tidak lagi dijamin oleh emas. Nilainya tapi dijamin oleh kepercayaan. Orang-orang mengira ini adalah akhir dari dolar. Bagaimana mungkin dunia mau memakai kertas yang tidak ada jaminan emasnya? Tapi Amerika tidak menyerah. Jika dolar tidak lagi diikat dengan logam mulia, ia harus diikat dengan sesuatu yang lebih penting untuk menggerakkan seluruh mesin di planet bumi. Pada tahun 1974, di tengah krisis minyak dunia, Amerika mengirim utusan rahasia ke Arab Saudi. Mereka membuat sebuah kesepakatan yang mengubah sejarah. Amerika berkata kepada Arab Saudi, "Kami akan memberikan senjata perlindungan militer dan jaminan keamanan untuk kerajaan Anda. Sebagai gantinya, Anda hanya perlu melakukan satu hal. Jual minyak Anda secara eksklusif hanya menggunakan dolar Amerika Serikat, tidak boleh pakai mata uang lain." Arab Saudi setuju. Dan karena Arab Saudi adalah pemimpin OPEC, organisasi negara pengekspor minyak, negara-negara penghasil minyak lain pun ikut. Pikirkan logika jeniusnya. Setiap negara di dunia, dari Jepang hingga Brazil, dari Jerman hingga Indonesia,
butuh minyak untuk menghidupkan pabrik dan kendaraan mereka. Jika mereka ingin membeli minyak, mereka harus mempunyai dolar Amerika Serikat. Jika mereka butuh dolar Amerika Serikat, mereka harus mengekspor barang ke Amerika atau menukar uang mereka ke dolar. Permintaan terhadap uang kertas hijau itu melonjak drastis. Dolar selamat bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sejak saat itu, dolar bukan hanya sekedar alat tukar, ia adalah senjata geopolitik. Saat ini, lebih dari 60% cadangan devisa bank sentral di seluruh dunia disimpan dalam bentuk dolar. Sebagian besar perdagangan internasional mulai dari gandum, nikel, hingga pesawat terbang dihargai dalam dolar. Utang-utang negara berkembang diterbitkan dalam dolar. Inilah yang oleh mantan Menteri Keuangan Prancis disebut sebagai exorbitant privilege atau hak istimewa yang luar biasa. Karena seluruh dunia itu butuh dolar, Amerika Serikat bisa mencetak uang untuk mencukupi defisit mereka tanpa harus langsung merasakan inflasi seburuk negara lain. Jika Amerika menjatuhkan sanksi ekonomi dan memutuskan akses dolar ke sebuah negara, ekonomi negara tersebut bisa lumpuh dalam keadaan hitungan hari. Hari ini, kita bisa mulai berbisik-bisik pemberontakan. Negara-negara besar seperti kelompok BRICS mulai mencari cara untuk berdagang menggunakan mata uang lokal mereka sendiri. Mereka ingin melepaskan diri dari bayang-bayang raksasa ini. Apakah dominasi dolar akan segera berakhir? Mungkin saja. Sejarah mengajarkan kita bahwa tidak ada kekaisaran yang bertahan selamanya. Namun, untuk saat ini, selembar uang kertas hijau dengan wajah Benjamin Franklin itu masih duduk di singgasana. Ia mengingatkan kita pada suatu pelajaran penting dari sejarah dunia. Kekuatan sejati dari sebuah mata uang bukanlah terbuat dari emas atau perak yang membentuknya, melainkan dari seberapa besar nilai di dunia dipaksa untuk membutuhkannya.